Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusli, mahasiswa kampus TEN Bengkalis dari kelas 6D program studi Siasat Syariah. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Konstitusi. Pembahasan kita kali ini adalah tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan presidensial threshold pada pemilu 2024. Di sini ketentuan tentang presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau Undang-Undang Pemilu. Ditentukan bahwa syarat untuk menjadi seorang calon presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi paling minimal itu paling sedikit 20% dari total kursi di DPR RI atau mendapatkan 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Lalu kita berbicara tentang konstitusi. Konstitusi dalam sebuah negara memiliki sifat fundamental sehingga tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusi. Pada umumnya konstitusi itu mencakup 3 hal fundamental. Yang pertama itu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya. Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kekuasaan ketatanegaraan juga bersifat fundamental. Untuk yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan ini berarti mengandung maksud ada pemilik asli dan pemilik asli kekuasaan sebelum dilakukan pembagian. Ini sejalan dengan fungsi konstitusi yang disebut di atas tadi, yakni sebagai pengalih sumber kekuasaan asli kepada organ negara. Pemilik asli kekuasaan ini itu biasanya itu asli adalah rakyat. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Kedaulatan atau kekuasaan rakyat tersebut kemudian dibagi atau didelegasikan kepada organ-organ negara, seperti kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Dewan dan Presiden dalam rangka pembentukan undang-undang. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada kekuasaan kehakiman. Jadi sesungguhnya organ negara tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Mereka memiliki kekuasaan karena diberikan oleh pemegang kekuasaan asli, yaitu rakyat. Khusus untuk kekuasaan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden tidak dilimpahkan kepada organ lain, melainkan tetap dipegang sendiri oleh rakyat dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Kan tetapi presidensial threshold ini banyak pro kontra. Jadi seperti ada sebagian mengatakan bahwa presidensial threshold ini membatasi hak rakyat untuk memilih presidennya atau jadi terbatasi hak demokrasinya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa konstitusi itu menjaminkan rakyat untuk memilih secara demokratis, milih presidennya secara langsung itu. Tapi berdasarkan presiden threshold yang mana kita sebutkan tadi harus memenuhi syarat 20% suara di DPR RI itu menjadi membuat rakyat itu punya batas dalam memilih calon presidennya. Oleh karena itu ada beberapa orang dan juga ada wacana-wacana rencana penghapusan presiden threshold. Pengaturan tersebut telah berkali-kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Pengajuan gugatan tentang presiden threshold ke MK sudah berkali-kali terjadi dan diajukan oleh pemohon yang berbeda-beda. Meskipun demikian, MK pun tidak mengabulkannya sama sekali dari berbagai pihak tersebut. Dalam catatan Lembaga Kode Inisiatif sepanjang 2017 sampai dengan 2020 terdapat 14 gugatan kepada MK atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Namun tidak ada satupun yang dikabulkan. Lembaga ini telah mencatat bahwa MK telah menolak 5 gugatan dan tidak menerima 9 perkara lainnya. Terakhir, sebanyak 6 gugatan atas penghapusan presidensial threshold langsung ditolak dalam sehari. Terhadap semua permohon uji materi
tersebut MK menyatakan bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan itu setidaknya ada dua hal pokok yang ditolak. Yang pertama terkait status para pemohon yang dianggap tidak berkedudukan hukum. Lalu yang kedua, MK juga menolak argumen pemohon yang menyebut keberadaan pasal 222 Undang-Undang Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu dan beberapa persoalan lainnya. Lalu dalam permohonan mendalilkan bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon pemimpin bangsa, tapi dihasilkan dari kekuatan partai politik. Alasan lainnya juga ada karena ketentuan presiden threshold sangat mengancam sistem demokrasi di Indonesia, bahkan dapat membawa Indonesia terjerat politik oligarki. Lalu para pemohon lainnya ada juga menilai bahwa praktik penerapan presidensial threshold saat ini telah mengganggu jalannya demokrasi dan menciptakan polarisasi di Indonesia karena memangkas jumlah calon presiden. Selain itu, rumusan ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pengaturan hak politik warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam konstitusi. Mengenai presidensial threshold memang banyak pro kontra, apalagi sudah menjelang pemilu seperti ini. Ada yang pro itu atau yang mendukung diterapkannya presiden threshold itu, salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo. Menurutnya ambang batas untuk pemilihan presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan wakil yang dipilih punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga presidensial threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Itu menurut Bapak Cahyokumolo. Namun demikian ada juga pihak yang berbeda pandangan. Jadi menurut beberapa orang lain atau para pakar-pakar lain juga menyebutkan secara ambang batas mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun di lapangannya rasanya tidak mungkin ada 5 pasang. Maksimal itu 4 pasang calon. Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan partai politik tersebut akan menghasilkan dukungan 20% lebih. Tidak bisa pas 20% itu pasti. Bahkan dalam praktiknya sejak ambang batas 20% tersebut diberlakukan pada tahun 2009, maksimal itu hanya ada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden. Baik, menurut saya untuk sistem presidensial threshold ada baiknya juga, karena memang ketika presiden didukung oleh partai politik yang memiliki kursi 20% atau lebih di DPR RI, itu kan seperti Bapak Menteri Cahyokumolo bahwa itu akan memperkuat sistem presidensial, karena di situ bisa mendukung setiap kebijakan yang ada di pada presiden tersebut. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa pengajuan penghapusan telah berkali-kali diajukan oleh pemohon dari berbagai pihak dan juga berkali-kali pula ditolak oleh MK. Untuk saat ini mungkin seperti MK bilang, untuk penghapusan sendiri sepertinya tidak mungkin karena masih kurangnya materi dan lain sebagainya seperti MK yang sampaikan. Lalu pengaturan tentang presidensial threshold masih sangat penting bagi sistem politik Indonesia. Salah satu alasannya karena dengan sistem presiden threshold maka tidak semua partai bisa mengusulkan calonnya masing-masing, sehingga jumlah calon presiden wakilnya hanya sedikit. Jumlah calon yang sedikit lebih efektif karena menggunakan masyarakat untuk mengenal calon yang diusung. Ya, seperti yang sebelumnya ada dua kan, seperti Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Jadi kita bisa fokus melihat profil mereka masing-masing. Akan tetapi ya gitu, kita sebagai masyarakat juga harus cerdas, jangan seperti sebelumnya itu seperti ada dua kubu yang saling seperti terpecah belah negara ini, padahal seharusnya boleh kita berbeda pilihan tapi tetap NKRI gitu. Jadi jumlah calon sedikit lebih efektif, dan juga lain halnya bila calon presiden wakil banyak jumlah, maka akan membuat proses pemilu itu menjadi lebih lama, terlebih bila terjadi
gugatan-gugatan perhitungan pasca pemilu. Hal ini dapat menyebabkan pemilu harus dilaksanakan beberapa kali putaran. Kondisi demikian dapat menghabiskan banyak waktu serta anggaran. Selain itu, kebijakan presidensial threshold juga bisa diasumsikan untuk mendapatkan calon yang berkualitas. Meski demikian, konsep kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi dalam pengaturan presidensial threshold. Oleh sebab itu, semua pendapat perlu diterima dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan wewenang pada MK untuk membuat putusan. Komisi 2 DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu untuk terus mengawal berjalannya serta gugatan terhadap undang-undang pemilu. Bila di masa mendatang kebijakan presidensial threshold perlu dievaluasi, maka DPR RI bersama pemerintah perlu membuat kebijakan mendalam terkait kebijakan presidensial threshold tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila banyak salah kata. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang kekeliruan atau ya kita sharing-sharing, bisa berkomentar di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.